Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru, Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Sebagaimana kita pahami, keberadaan Ismail sebagai nabi tidak hanya termuat dalam Al-Quran, tetapi juga termuat dan diakui umat Kristiani dan Yahudi dalam kitab suci mereka masing-masing. Hanya saja ada beberapa kisah besar yang memiliki detail yang berbeda tentang Nabi Ismail antara Islam dan Kristen atau Yahudi. Sebagai seorang Muslim, video ini admin buat tidak untuk menjatuhkan atau menyalahkan detail kisah versi Kristen atau Yahudi, atau yang sudah menjadi keyakinan umat Kristen atau Yahudi, tetapi murni hanya untuk menambah bekal ilmu tentang adanya perbedaan tersebut, dan diharapkan kita bisa memahami akar perbedaannya dan lebih bijak dalam mensikapinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Bagi yang meyakini versi Islam, semoga ini bisa menambah keyakinan kita semua atas apa yang selama ini sudah kita yakini terkait beberapa penggal kisah tentang Nabi Ismail. Jadi tidak perlu ada saling mengejek, saling berkata kasar, saling lempar umpatan, dan saling merasa benar sendiri, dan ujaran kebencian lainnya terhadap yang berbeda pendapat dan keyakinan. Karena apapun latar belakang agamanya, orang yang sangat menjalankan ajaran agamanya pasti mengedepankan etika dan akhlak yang baik dalam menghadapi perbedaan yang ada. Bahwa sebagai Muslim kami sangat yakin akan kebenaran kisah versi ulama-ulama Islam sebagaimana yang selama ini kami yakini, itu pasti. Tapi kemudian merasa yang lain pasti salah, kami kira janganlah. Pamali, kata orang. Nah, kisah paling masyhur terkait dengan Nabi Ismail dalam Islam adalah tentang pengorbanan atau penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail yang masih belia atas perintah Allah. Dalam surat As-Saffat disebutkan bahwa dalam mimpi Ibrahim melihat dirinya menyembelih putranya, dan ini ditafsirkan sebagai wahyu. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya tersebut dan siap menyembelihnya, ada sebuah suara menyeru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian putranya tersebut diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Al-Quran tidak menyebutkan mengenai nama anak yang disembelih, dan para ulama berbeda pendapat terkait masalah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut adalah Ismail, dan ini juga menjadi keyakinan umat Islam pada umumnya. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa Ishak adalah anak yang dimaksud dalam Al-Quran. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa anak tersebut adalah Ismail, berdasarkan redaksi Al-Quran, bahwa setelah mengisahkan mengenai penyembelihan, baru disebutkan bahwa Allah kemudian memberi kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 112, "Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Pendapat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mihran,
Atta dan ulama lain yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa anak yang dimaksud adalah Ishaq diantaranya adalah Az-Zuhaili, Ibnu Qutaibah, dan At-Tabari. As-Suhaili berpendapat bahwa dalam Al-Quran disebutkan, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Padahal Ismail sudah diungsikan ke gurun sejak kecil bersama Hajar, sehingga tidak mungkin dia hidup berdampingan dan berusaha bersama-sama Ibrahim. Sedangkan sumber Yahudi dan Kristen pada umumnya sepakat bahwa Ishak adalah putra yang hendak disembelih oleh Ibrahim. Disebutkan dalam Alkitab bahwa Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Namun saat hendak disembelih, malaikat menyerunya dan Allah berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Allah memberikan seekor domba jantan sebagai kurban. Meskipun kalau melihat redaksionalnya, ambillah anakmu yang tunggal itu, bisa bermakna saat itu Nabi Ibrahim baru punya anak satu atau tunggal. Dan anak pertama Nabi Ibrahim adalah Ismail, putra dari Hajar, sebagaimana dibenarkan Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan kalau benar yang dimaksudkan anak tunggal adalah Nabi Ishak, yaitu anak kedua Nabi Ibrahim, putra dari Sarah, maka perlu ada klarifikasi tentang beberapa hal terkait dengan hal ini. Ini berarti saat penyembelihan itu, secara tertulis sudah tidak ada Ismail, sehingga Ishak menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim saat itu. Bisa dianggap sudah meninggal atau tidak dihitung dalam struktur keluarga Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sadar betul akan kondisi itu. Tentang kemungkinan sudah meninggal, jelas sulit diterima. Karena Nabi Ismail ikut menguburkan Nabi Ibrahim di Hebron bersama Ishak dan menyaksikan pernikahan anaknya Basmat dengan anaknya Ishak, yaitu Aish atau Esau, bersama-sama dengan Ishak. Adapun tentang kemungkinan keberadaan Ismail tidak dihitung dalam struktur keluarga Nabi Ibrahim, ini juga masih sulit untuk diterima kalau melihat keharmonisan antara Ismail dan Ishak, serta betapa Ibrahim sangat mencintai anak pertamanya, yaitu Ismail, sebagaimana juga mencintai anak-anaknya yang lain. Sedangkan terkait dengan pendapat As-Suhaili yang menyitir ayat 102 surat As-Saffat, maka kita semua pahami bahwa Nabi Ibrahim beberapa kali berkunjung ke Mekah untuk menemui anak dan istrinya. Di antaranya saat diperintahkan Allah untuk meninggikan fondasi Ka'bah yang hilang akibat banjir besar zaman Nabi Nuh. Dan karena jarak yang jauh, tidak mungkin Nabi Ibrahim hanya berkunjung sekilas saja, mengingat perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi, para mufassir khalaf memandang identitas putra Ibrahim yang hendak disembelih ini tidak begitu penting bila dibandingkan pelajaran moral yang termuat dalam kisah tersebut. Narasi Al-Quran terkait penyembelihan ini menjadikan putra Ibrahim yang bersangkutan sebagai percontohan bagi tindakan keikhlasan dan kepatuhan, karena sang anak sepenuhnya sadar akan upaya Ibrahim untuk mengorbankannya dan tetap menyetujuinya. Persetujuannya menjadi keteladanan terkait penyerahan diri pada kehendak Allah yang merupakan karakteristik penting dalam Islam. Kisah lain yang juga masyhur adalah kisah pembangunan Ka'bah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersama Ismail, Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah. As-Suddi menyatakan bahwa tatkala diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail tidak mengetahui tempat yang cocok untuk tempat pembangunan Ka'bah. Allah mengutus angin yang menyapu segala hal yang ada di sekitar tempat yang akan dibangun Ka'bah. Saat Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim menggunakan batu pijakan agar dapat menggapai bagian atas Ka'bah. Batu pijakan tersebut kemudian disebut Makam Ibrahim, dan di sana terdapat bekas pijakan kaki Ibrahim.
Nah, pada masa Umar bin Khattab, makam Ibrahim yang awalnya menempel ke dinding Ka'bah kemudian digeser menjauh dari dinding agar tidak menghalangi orang yang sedang tawaf. Tatkala fondasinya telah sempurna, Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Namun sebelum Ismail tiba, malaikat Jibril membawakan batu tersebut. Batu tersebut adalah Hajar Aswad. Kemudian setelah usai, Ibrahim kemudian diperintahkan menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan mengajarkan tata caranya. Haji tetap terus dijalankan setelah Ibrahim dan Ismail wafat. Menurut sejarawan Marshall Hudson, dalam The Venture of Islam, umat Kristen Arab juga melaksanakan haji pada masa pra-Islam. Saat bangsa Arab perlahan mulai jatuh dalam kemusyrikan, ibadah haji masih bertahan, tetapi tercampuri ritual pengagungan pada berhala-berhala, dan di sekitar Ka'bah didirikan banyak berhala. Pada masa Nabi Muhammad, ibadah haji kemudian dikembalikan untuk pengagungan Allah semata, sebagaimana pada masa Ibrahim, dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Nabi Ismail memiliki kedudukan penting dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Ismail dipandang sebagai nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, nama Ismail hampir selalu dirangkaikan dengan para nabi yang lain. Disebutkan bahwa Ismail dan beberapa nabi yang lain dilebihkan derajatnya di atas umat yang lain, sosok pilihan Allah, dan dianugerahi petunjuk ke jalan yang lurus. Ia juga disebut sebagai sosok yang benar janjinya dan seorang yang diridai Allah. Juga disifati sebagai orang yang sabar dan termasuk orang-orang yang terbaik. Ismail juga erat kaitannya dengan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Meski beberapa tradisi mencatat Ka'bah sudah dibangun sebelumnya. Sebagian pendapat menyatakan pendirinya adalah Adam. Sebagian menyatakan para malaikat. Ibrahim dan Ismail berperan sebagai pembangun ulang. Ibrahim dan Ismail juga mengajarkan syariat haji, dan rukun Islam kelima ini menjadi ibadah yang syarat kenangan dan keteladanan akan sosok Ibrahim, begitu juga dalam Hari Raya Idul Adha. Sedangkan dalam Yahudi dan Kristen, kedudukan Ismail dianggap sebagai penemu bangsa Arab, pertama kali dinyatakan oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan dan penulis apologetik Yahudi abad pertama, keturunan imam dan raja-raja yang bertahan dan mencatat penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Saat Islam terbentuk, sosok Nabi Ismail dan keturunannya kerap dikaitkan, bahkan disamakan dengan istilah Arab pada literatur Yahudi dan Kristen awal. Ismail dicitrakan dalam beberapa cara dalam sumber Yahudi dan Kristen. Namun setelah masa Muhammad, Ismail cenderung digambarkan dengan buruk dan menjadi lambang bagi orang lain dalam kedua agama tersebut. Saat umat Islam menjadi lebih kuat, midrash Yahudi tentang Ismail diubah sehingga penggambarannya lebih buruk untuk menantang sudut pandang umat Islam terkait Ismail. George Fry dalam An Invitation to Ismail menuliskan bahwa pada masa modern, sebagian umat Kristen percaya bahwa Allah memenuhi janjinya atas Ismail dengan memberkati negara-negara Arab dengan minyak dan kekuatan politik. Wallahu a'lam bis-shawab.